Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pengujian dari sekian pengujian yang biasa dilakukan di bore pile. Pengujian yang akan saya jelaskan kali ini adalah tes PIT atau Pile Integrity Test. PIT test digunakan untuk mengetahui integritas, keutuhan, luas dan volume fondasi, dan juga untuk mengetahui secara pasti ada tidaknya retakan fondasi di dalam tanah. Pengujian ini tidak merusak pada elemen struktur. Pada umumnya, pengujian PIT dilakukan pada jenis fondasi bore pile dikarenakan volume dan bentuk kondisinya sangat sulit diprediksi secara kasat mata di dalam tanah selama proses pengecoran di lapangan, sehingga metode PIT lebih sering digunakan pada jenis fondasi tiang bor. Masalah integritas tiang bor yang sering dijumpai adalah panjang tiang yang lebih pendek dari yang disyaratkan, pembersihan tulangan pile lubang bor, penyambungan pada tulangan dengan cara mengelas terlalu lama, keropos akibat pengangkatan pipa tremi terlalu cepat, dan lain-lain sebagainya. Adapun PIT yang biasa dideteksi adalah keretakan dan juga patahan bore pile, perubahan diameter tiang atau necking atau bulging, memperkirakan panjang tiang, dan lain-lain sebagainya. Keuntungan dari PIT adalah mengetahui secara pasti tingkat keutuhan dan integritas suatu bore pile. Pengerjaan jauh lebih simpel dibanding dengan pengujian lainnya. Dalam pengujiannya hanya membutuhkan beberapa menit saja dalam satu bore pile. Batasan. Nah, ada pembatasan yang ada pada PIT itu tidak bisa mendeteksi penyebab kerusakan, hanya bisa mendeteksi bahwa terdapat kerusakan pada kedalaman sekian meter. Hanya bisa mendeteksi satu jenis kerusakan pada satu tiang. Tidak dapat mendeteksi kerusakan yang letaknya vertikal. Tidak dapat mendeteksi kerusakan minor ataupun retak rambut. Tidak bisa mendeteksi kapasitas tiang. Itu batasan-batasan dari PIT. Nah, sedangkan waktu atau kapan pelaksanaan PIT bisa dilakukan, yaitu setelah 7 hari pengecoran baru bisa dilakukan, atau beton sudah bisa mencapai 75% hasil kompresi stress testnya. Nah, adapun standarisasi yang dipakai pada pengujian PIT yaitu berdasarkan ISTM D5882 Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundation. Nah, di sebelah kanan ini Anda bisa melihat ini adalah pelaksanaan PIT, dan biasanya pada satu titik bore pile itu dilakukan 3 kali pengujian supaya kita bisa merata-ratakan dari ketiga pengujian itu. Jadi satu titik biasa dilakukan 3 pengujian, 3 kali kita mengambil pengujian. Begitu juga di bagian bawah ini sedang dilakukan pengujian, ini lagi hammering bore pile, sementara ini sedang menginput data
ke dalam monitor. Selanjutnya kita bisa melihat grafik. Nah, di grafik ini ada dua sebenarnya, ada bad, ada good. Bagian atas ini good, tidak ada pengecilan, tidak ada defect ya. Ini damping pertama, jadi dia gelombangnya lebih besar, baru kemudian dia lurus. Ini menandakan bahwa tidak ada defect sama sekali, tidak ada defect, tidak ada defect. Nah, kalau bagian kedua ini ada bad, ada defect. Defectnya ini, jadi ada pengecilan pada bore pile. Terus kita melihat bagian ke bawah, ini juga ada ditemukan defect. Ini contoh defect, ini ada pengecilan. Jadi yang tanda merah ini adalah defect, pengecilan dari sebuah bore pile. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu CSL atau cross hole sonic logging. Ini adalah merupakan suatu teknik pengujian yang paling akurat untuk menganalisa dan menilai integritas suatu fondasi bangunan yang terbuat dari beton. Biasanya metode ini digunakan untuk menentukan kualitas suatu tempat untuk dijadikan spot poros pengeboran atau drill shaft. Metode CSL dapat mendeteksi luas, sifat, kedalaman, dan lokasi lateral yang mengalami cacat. Metode ini biasanya dilakukan menggunakan tabung akses atau tabung PVC atau baja. Biasanya dipakai baja berukuran 1,5 inci. Nah, tabung ini diikat pada rebar cage, kemudian dimasukkan ke dalam shaft pada saat proses pengerjaan konstruksi. Terus tabung diisi dengan air, berfungsi sebagai media perantara. Kemudian sensor yang berupa transmitter dan receiver diturunkan. Ketinggian kedua sensor ini harus sejajar agar hasil pengukuran yang didapat bisa sesuai. Terus prosedur pengerjaan menggunakan gelombang ultrasonik pada satu sensor transmitter dan satu sensor receiver yang ditarik secara bersamaan dengan jarak yang sama, sehingga hasil pengukurannya lebih tepat dan akurat. Kemudian kedua sensor tersebut akan memberikan hasil pengukuran ke data logger. Proses pengerjaan hasil pengerjaan CSL dilakukan berulang-ulang secara berkala, dan selanjutnya hasil pengukuran tersebut dipetakan. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Keuntungan dari sonic logging itu tidak dibatasi oleh rasio panjang terhadap diameter. Dapat mengecek beton dalam rebar cage berdasarkan kedalaman dan kuadran tomografi tersedia. Adapun batasannya adalah pemakaian pipa baja diperlukan atau lebih disukai dibanding dengan pipa PVC. Selanjutnya harus melakukan penutupan pipa dengan grouting setelah pengujian. Jadi setelah dilakukan pengujian, maka pipa-pipa yang terbuka itu harus digrouting kembali supaya tertutup. Selanjutnya, tidak bisa melihat di bagian luar beton, dibatasi hanya pada bagian yang diuji saja. Kerusakan atau cacat kecil di kat pipa baja bisa terlihat lebih besar. Bleeding pada beton saat pengecoran akan menjadi masalah yang akan berujung penundaan atau melakukan coring pada beton. Jadi beton yang bleeding itu hasilnya bisa saja tidak bagus. Nah, karena bleeding tersebut, maka kalau mau dilakukan coring, maka kita harus menunggu sampai umur beton mencapai 28 hari, lalu kemudian dilakukan coring. Jadi ini yang menyebabkan sehingga ada penundaan.
Selanjutnya, waktu yang diperlukan untuk waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian itu antara 3 sampai 7 hari setelah dilakukan pengecoran. Standarisasi yaitu merujuk kepada ISTM D676008 Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundation. Nah, di sebelah kanan ini ada foto yang mana sedang dilakukan pengujian CSL. Baik, kita berada di bagian ketiga sekarang, yaitu tes PDA atau Pile Driving Analysis. Jadi pelaksanaan pengujian Pile Driving Analysis atau PDA test ini mengacu pada standar baku ISTM D4945 Standard Test Method for High Strain Dynamic Testing of Deep Foundation, di mana pengujian PDA test itu sendiri dapat dilakukan pada tiang pancang beton atau concrete bore pile maupun precast, tiang kayu, tiang pancang struktur baja, di mana tujuan dari PDA itu sendiri adalah untuk mengetahui nilai daya dukung fondasi tiang tunggal, mengetahui integritas atau keutuhan tiang serta sambungan atau join pada fondasi tiang, mengetahui penurunan tiang bore pile, untuk mengetahui besar efisiensi dari transfer energi hammer ke tiang bore pile. Adapun alat yang diperlukan pada pengujian ini adalah Pile Driving Analyzer, sensor transducer, sensor accelerometer, dan hammer. Selanjutnya, yang harus diperhatikan dalam pengujian PDA adalah pengerjaan pengujian pada bore pile dilakukan pada titik bore pile yang sudah ditentukan oleh perencana, ataupun sebenarnya bisa dilakukan berdasarkan hasil PIT yang terburuk atau yang punya defect, dan itu yang harus dilakukan PDA. Nah, lokasi pengujian di setiap pier pada grup pile dan pada titik slab on pile itu 5% dari jumlah titik setiap area slab on pile. Jadi misalnya titiknya 58, maka 58 itu dari 5% dari 58 itulah yang dilakukan pengujian. Tetapi pada daerah mainline, misalnya pile cap, di daerah pile cap yang ada pile capnya, maka kalau misalnya bore pile-nya ada 4, maka dari 4 itu harus diambil 1 untuk dilakukan PDA test. Lain kalau di daerah RAM, misalnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, 58 itu bisa menjadi 5% dari 58 itu. Terus beban hammer adalah 1-2% dari kapasitas ultimate tiang. Jadi kita tidak asal menentukan begitu saja seenaknya beban hammer, tapi beban hammer itu diambil berdasarkan dari 1-2% dari ultimate tiang. Kemudian sensor accelerometer. PDA test dilakukan pada saat umur beton sudah memenuhi syarat atau mencapai umur 28 hari. Jadi pada saat 28 hari umur dari bore pile baru bisa dilakukan PDA test. Nah, pelaksanaan PDA test itu bagaimana caranya? Yaitu penggalian tanah di sekeliling kepala tiang bor apabila tiang fondasi rata dengan permukaan tanah. Jadi penggalian tanah di sekeliling kepala tiang bor apabila tiang fondasi rata dengan permukaan tanah. Jadi harus di ekskavasi dulu
baru dieskavasi dulu. Permukaan kepala tiang harus rata. Hammer harus diletakkan di atas tiang fondasi. Pengeboran tiang bor pile untuk pemasangan sensor transducer dan akselerometer pada kedua sisi tiang bor. Memasukkan pisser untuk mengikat sensor di tiang bor pile. Pemasangan sensor ke tiang bor pile. Setelah sensor semua terpasang, kita masukkan nilai kalibrasi strain transducer dan akselerometer. Masukkan data tiang dan hammer pada tablet atau monitor PDA. Data tiang yang dimasukkan adalah nomor identitas tiang, tanggal pemancangan, luas penampang tiang, panjang tiang tertanam, berat hammer yang digunakan. Lalu kemudian terakhir adalah memulai pengetesan PDA. Langkah selanjutnya adalah menekan rope hammer sepanjang 1 sampai 1,5 meter dari ujung kepala tiang bor pile. Hammer dijatuh bebaskan ke bor pile dan data langsung terinput pada tablet atau monitor PDA. Data mentah yang diperoleh dari PDA test masih harus diolah lagi dengan software web Case File Wave Analysis Program. Lalu kemudian kegunaan program ini adalah untuk memperkirakan distribusi dan besarnya gaya perlawanan tanah total sepanjang tiang berdasarkan modelisasi sistem tiang tanah yang dibuat dan memisahkan menjadi bagian perlawanan dinamis dan statis. Jadi intinya bahwa PDA, hammer dari PDA itu antara 1 sampai 2% dari ultimate pada tiang bor pile tersebut. Baik, pada slide berikutnya ini adalah jenis-jenis hammer. Ada 3 foto di sini. Ya, jadi foto pertama ini adalah hammernya yang paling atas, kemudian ke bawah ini adalah yang di bawah ini adalah bor pile. Mengenai berat dari hammer ini tergantung dari ultimate dari titik bor pile. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa berat dari hammer itu antara 1 sampai 2% dari beban ultimate dari bor pile. Gambar atau foto yang kedua ini adalah hammer yang siap dijatuhkan ke bor pile. Biasanya dalam pengujian PDA dilakukan 3 kali pengujian, dan setiap masing-masing pengujian itu dengan ketinggian yang berbeda, baik yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Yang kedua lebih tinggi daripada yang pertama, begitu juga yang ketiga lebih tinggi daripada yang kedua. Baik, selanjutnya di foto yang ketiga ini juga adalah hammer. Ini hammernya sebenarnya. Ini adalah penerusnya saja, tapi ini adalah hammernya. Yang bagian dalam ini adalah bor pile yang akan diuji. Mengenai ketinggian itu juga sudah ditentukan sebelumnya. Begitu juga dengan berat hammer itu juga sudah ditentukan antara 1 sampai 2% dari ultimate tiang bor. Dan yang perlu diperhatikan, titik jatuh bor pile itu harus betul-betul persis di tengah-tengah bor pile, jangan sampai miring, karena kalau miring itu diistilahkan dumping, dan ini dalam pengujiannya tidak
begitu maksimal. Biasanya pada saat pengujian dan terjadi dumping, maka pengujian diulang kembali. Baik, selanjutnya bagian 4 ada tes lateral. Jadi pengujian statik horizontal tiang adalah pengujian tiang fondasi tunggal atau kelompok untuk mengukur pergerakan tiang yang diberi pembebanan lateral sesuai beban rencana. Pengujian lateral ini biasanya dilakukan pada elevasi cut-off level atau pada lokasi di mana beban lateral terbesar terjadi. Pengujian statik horizontal ini dilakukan berdasarkan ASTM D396607, Standard Test Method for Deep Foundations under Lateral Load. Pengujian lateral yang dilakukan pada tiang fondasi dapat dilakukan dengan dua metode yang biasanya dilakukan pada tiang fondasi, yaitu pile to pile atau cartilage method. Ada dua metode yang bisa dipakai, pile to pile. Nah, nanti di video berikutnya nanti Anda akan melihat metode yang akan saya perlihatkan, itu adalah metode pile to pile. Nah, peralatan yang dipakai pada tes lateral adalah crane, total station and prisma target, meteran, manometer, hydraulic check, electric pump, dial gauge, load cell. Nah, material yang digunakan untuk tes lateral adalah reference beam, main beam, steel anchor, welding wire, steel plate. Nah, batasan dari pengujian lateral itu adalah bila terjadi kerusakan pada kepala tiang, retak atau pecah yang menyebabkan pengukuran menjadi tidak akurat, maka pengujian harus dihentikan dan disarankan melakukan perbaikan tiang dan pengujian ulang. Jika beban atau tiang penahan terdorong sebelum tercapainya beban uji maksimum, maka pengujian harus dihentikan atau dilanjutkan dengan menambah beban penahan. Terjadi pergeseran berlebih pada tiang yang melebihi batas izin tertentu. Pada SNI, pergeseran izin maksimum yang diizinkan pada beban 100% adalah 1 cm atau 10 mm, dan pada beban 200% itu sebesar 25 mm atau 2,5 cm. Nah, batasan berikutnya adalah terjadi force major. Kalau terjadi force major, maka harus dihentikan. Selanjutnya, slide berikutnya adalah di foto pertama. Ini ada area pengujian lateral. Di situ bisa Anda lihat ini adalah pembacaan load cell yang berhubungan langsung dengan ini dial gauge dan berhubungan langsung ke load cell sini. Ini adalah tiang bore pile yang akan diuji. Kemudian di gambar di foto berikutnya, ini adalah reference beam. Ini reference beam. Ini adalah dial gauge. Ini adalah bore pile yang akan diuji. Bore pile ini di gambar di foto pertama ini sama saja, ini dengan ini sama saja. Baik, selanjutnya ya, ini yang akan kita uji, yaitu 39,6 ton. Ini ada test pile yang akan kita tes. Ini adalah load cell-nya. Ini adalah beam yang berhubungan dengan pile yang sebelah sini, dan yang bagian sini ada pile lagi satu. Nah, nanti diadu antara file ini dengan file ini.
Nah, selanjutnya kita masuk ke tes aksial. Jadi tujuan dari tes aksial ini adalah untuk mendapatkan daya dukung pada bore pile dengan reaksi pada bore pile di bawah platform baja yang ditekan secara vertikal oleh dongkrak hidrolik yang diletakkan di tengah-tengah permukaan tiang. Baik, jadi kita berada di bagian 5 sekarang adalah tes aksial. Jadi tujuan dari tes aksial ini adalah untuk mendapatkan daya dukung pada bore pile yang reaksi pada bore pile di bawah platform baja yang ditekan secara vertikal oleh dongkrak hidrolik yang diletakkan di tengah-tengah permukaan tiang. Pengujian ini menggunakan beban berupa platform baja yang diukur menggunakan dial indikator, sedangkan tekanan pada dongkrak hidrolik dikontrol menggunakan manometer dan kontrol tekanan dengan sebuah grafik dari penurunan tiang terhadap suatu beban yang diberikan. Selanjutnya daya dukung maksimum bore pile dapat dihitung. Nah, alat yang digunakan untuk pekerjaan bore aksial ini adalah crane dengan kapasitas kecil, total station, dan prisma, meteran, water pass, mistar, hydraulic jack, pompa listrik, dial gauge, load cell. Ini adalah load cell. Ini adalah berupa semacam baja yang bersentuhan langsung dengan load cell ini. Kemudian di bawah ini adalah file yang akan diuji. Ini adalah reference beam. Nah, ini adalah lokasi tes aksial. Ini adalah beam sekunder, ini adalah main beamnya. Nah, di bawah main beam ini ada load cell, ya ini load cellnya, ini main beamnya. Ini kalau ini dipindahkan ya ini load cell yang akan terbaca dari dial gauge. Ini adalah reference beam, ini adalah load cell. Nah, ini adalah kita ke beban ya, jadi satu uji beban tekan statis aksial akan dilakukan pada bore pile berdiameter 1200. Beban maksimum yang diberikan adalah 200% dari beban kerjanya, yaitu 700 ton atau setara dengan 1400 ton. Jadi beban ultimate dari pile yang akan dites ini adalah cuma 700, tapi akan dilakukan sampai 200%, jadi 1400. Nah, ini adalah file yang akan kita uji. Ini adalah main beam, ini adalah secondary beam. Nah, ini lokasi pengujian aksial. Ini adalah main beam. Di bawah main beam ini adalah load cell, kemudian di bawah load cell ini ada plat, kemudian ada di bawahnya ini ada tiang bore pile yang akan diuji. Baik, kita berada pada pembahasan terakhir, yaitu tes OSEL. Ini atau uji beban statik dua arah. Pengujian beban dua arah merupakan salah satu metode pengujian statik fondasi. Metode pengujian ini membutuhkan dongkrak hidrolik yang ditanam pada fondasi yang kemudian diberikan tekanan melalui pompa yang berada di atas. Ketika beban bekerja pada dongkrak akan bekerja dua arah, ke atas melawan friksi tiang dan ke bawah melawan tahanan ujung dan friksi bagian bawah jika ada. Nah, cara kerja biaxial test yaitu pembebanan dihasilkan oleh daya dukung yang itu sendiri dan terbagi secara dua arah. Hal ini dilakukan dengan cara memasang sel pada elevasi tertentu berdasarkan hasil data tanah atau borlog, di mana pembebanan bagian atas sel dihasilkan oleh friksi, sedangkan bagian bawah dihasilkan oleh friksi dan daya dukung ujung. Adapun standarisasi dari tes OSEL ini adalah berdasarkan STM D8169-18 Standard Test Method for Deep
foundation under bidirectional static axial compressive load. Nah, persiapan peralatan. Nah, alat yang digunakan pada pengujian ini adalah osel, pressure transducer, tail rod, pompa, pipa hidrolik, LPDT, strain gauge. Nah, persiapan pemasangan dan pengujian itu pengecekan hidrolik, cek dan pompa, pengecoran super sel, pengelasan sel pada tulangan bore pile, pemasangan pipa akses, pemasangan sensor PWSG, pemasangan tulangan bore pile. Setelah ini semua terpasang, itu baru kemudian dicor. Nah, ini adalah pengecekan kabel PWSG. Ini adalah sel. Ini sudah tercor. Tadinya ini tidak ada pengecoran. Ini sudah tercor. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan pengecoran, ya, ini yang akan muncul adalah pipa telltale. Ada 4, 1, 2, 3, 4, dan ini adalah tambahan monitoring. Ini adalah reference beam, yang di atasnya ada dial gauge. Ini slide terakhir ini akan dijelaskan mengenai persiapan pengecoran sel. Jadi yang warna biru ini adalah sel beserta dengan aksesoris yang lain, termasuk pipa telltale. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah osel yang akan diturunkan ke lubang bore pile, dan selanjutnya akan dilakukan pengecoran. Saya kira demikian mengenai beberapa pengujian mengenai bore pile. Dan selanjutnya, bagi saudara-saudara yang ingin melihat video selanjutnya mengenai pengujian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka Anda bisa nonton di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.